Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita bertolabul ilmi. Semoga tolabul ilmi tafaqquh fiddin menjadikan Allah memberikan pahala kepada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, pada Senin yang lalu kita telah membahas pengertian dari al-hadis. Dan nanti ada sedikit pertanyaan ulang, apa perbedaan hadis dengan sunnah. Nah, ini kemarin ditanyakan lagi dan nanti kita kuatkan insyaallah. Tetapi sebelumnya mari kita kaji bentuk-bentuk hadis lanjutan dari pengertian hadis. Kalau kita pahami bentuk-bentuk hadis itu, maka yang pertama ada hadis qauli. Jadi hadis itu ada hadis qauli, kemudian yang kedua adalah hadis fi'li, dan yang ketiga adalah hadis taqriri. Hadis qauli itu adalah hadis di mana Rasulullah berkata. Nah, qaul. Nah, gitu ya, bukan haul. Kalau haul itu tahun. Jadi kalau panjenengan ulang tahun itu namanya haul, gitu ya. Kemudian ulang tahunnya orangnya sudah meninggal, maka disebut juga haul. Mengulang tahuni seseorang yang sudah meninggal, itu haul. Ha pakai ha. Tapi kalau qaul itu artinya perkataan dari kata qala, gitu, qala. Kemudian hadis yang kedua disebut dengan hadis fi'li, yaitu fa'ala yaf'alu fi'lan. Artinya mengerjakan, berbuat. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis taqriri, yaitu ketentuan Allah ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah umpamanya ada sahabat yang memperbolehkan A, kemudian sahabat lagi memperbolehkan B, kemudian Rasulullah diam. Berarti kedua-duanya dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya takrir, ketentuan Rasulullah. Bapak Ibu, hadis qauli adalah hiyal ahadits allati qalaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi mukhtalifil aghrad wal munasabat. Jadi hadis qauli itu seluruh hadis, hiyal ahadits, seluruh hadis yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbagai tujuan, fi mukhtalifil agrad, berbagai tujuan, wal munasabat, dalam berbagai kesempatan. Jadi itu yang disebut dengan hadis qauli, di mana Rasulullah berkata. Contoh, contohnya seperti ini. Hadis qauli itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai status air laut, namanya begitu. Rasulullah mengatakan, beliau bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anha qala. Ini saya bacakan eja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Bahwa air laut itu airnya adalah suci dan bangkainya adalah halal. Bapak Ibu, kenapa ikan laut disebut bangkai? Wong kita nggak pernah nyembelih kok. Jenengan dahar ikan laut kan, Bapak pernah jenengan
beleh bismillahirrahmanirrahim gitu ya, tidak. Maka dari itu Rasulullah memberikan keyakinan kepada kita bahwa ikan laut yang tidak disembelih itu adalah halal. Jadi halal. Wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Airnya itu adalah suci dan bangkainya adalah halal. Suatu saat dengan perjalanan lama melalui kapal laut, kemudian jenengan mau sholat, bolehkah kita berwudu dengan air laut? Boleh, kan gitu ya. Karena air laut itu suci, meskipun setelah itu jenengan isep ya asin, gitu ya. Karena air laut tadi, kan gitu ya. Jadi itu. Nah, ini disebut dengan hadis qauli. Kenapa hadis qauli? Karena ada Rasulullah bersabda qala. Qala itu berarti Rasulullah berkata atau bersabda. Selanjutnya Bapak dan Ibu adalah hadis fi'li. Apa itu hadis fi'li? Hiyal a'mal allati qama biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis fi'li, hadis perbuatan, yaitu seluruh perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak perbedaannya Bapak dan Ibu dengan hadis yang ini? Coba kita lihat ya, perbedaannya ada enggak? Saya bacakan redaksi hadisnya. An Abdullah ibni Umar qala, dari Abdullah bin Umar berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza qama fis sholati, kalau mendirikan salat, rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya, hadwa mangkibaihi, sejajar dengan baunya, gitu ya, hadwa mangkibaihi. Wa kana yaf'alu dzalika hina yukabbiru lirruku, dan itu melaksanakan juga dengan takbir tatkala ruku juga mengangkat tangan, gitu ya, tatkala ruku juga mengangkat tangan, Allahu akbar ruku. Wa yaf'alu dzalika, dan mengerjakan juga idza rafa'a ra'sahu minar ruku, ketika kepalanya itu diangkat dari ruku, wa yaqulu sami'allahu liman hamidah, mengangkat tangan juga dengan mengatakan sami'allahu liman hamidah. Wala yaf'alu dzalika fis sujud, dan tidak mengerjakan ketika sujud, artinya tidak mengangkat tangan. Kira-kira perbedaannya dengan hadis qauli yang mana Bapak Ibu? Yang mana kira-kira? Ini yang dikerjakan semua. Ra'aitu Rasulullah idza qama fis shalat. Jadi Abdullah ibnu Umar itu melihat Rasulullah kalau mendirikan sholat. Berarti kan Rasulullah sedang mengerjakan sholat. Rasulullah tidak berkata, tapi Rasulullah sedang mengerjakan sholat. Sakit dipahami Bapak Ibu nggih? Itu diantaranya. Kemudian hadis takriri. Hadis takriri wahiyya ayyaskutan Nabi sallallahu alaihi wasallam an inkari qaulin aw fi'lin sadara amamahu aw fi asrihi wa alima bihi, wa dzalika imma bimuwafaqatihi aw istibsyarihi aw istihsanihi wa imma bi'adami inkarih wa takriri. Yaitu hadis takrir adalah diamnya Rasul dari mengingkari perkataan atau perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau. Jadi Nabi Muhammad diam, tidak berkata, tidak berbuat apa-apa di hadapan beliau, gitu ya. Tetapi Rasulullah diam itu, kemudian Rasulullah juga tidak menentukan ketika ada sahabat yang sedang berkata atau berbuat di depan beliau atau pada masa beliau, dan hal tersebut diketahuinya. Hal tersebut ada kalanya dengan pernyataan persetujuan beliau setuju, atau penilaian baik dari beliau, oh benar, baik, begitu.
atau tidak adanya pengingkaran beliau dan pengakuan beliau. Beliau tidak mengingkari dan juga tidak mengakuinya. Maka itu namanya hadis takrir. Banyak sekali hadis-hadis takrir itu disebut juga termasuk bagian dari hadis. Contoh di sini. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab, la yusallibanna ahadul asra illa fi bani Quraidah, la yusalliyanna ahadul asra illa fi bani Quraidah. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Nabi bersabda, pada hari peperangan Ahzab janganlah seseorang melakukan salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Rasulullah sudah mengomongkan, ketika nanti peperangan Ahzab kalian tidak usah salat, jangan melakukan salat asar kecuali kalau sudah masuk perkampungan Bani Quraidah. Setelah itu ada sebagian dari sahabat, fa'adraka ba'duhumul asra fit thariq. Ada sebagian dari sahabat melaksanakan sholat asar di perjalanan, ya. Sebagian mereka berkata, kami tidak melakukan sholat sehingga kami sampai di perkampungan tersebut. Dan sebagian yang lain mengatakan, justru kami melakukan sholat pada waktunya karena beliau tidak memaksudkan yang demikian itu pada kami. Jadi yang satu mengatakan, saya tidak akan sholat karena Rasulullah sudah bersabda. Kemudian yang satunya lagi, saya melakukan sholat karena justru itu bukan untuk kami. Kan ada perbedaan kan? Ada perbedaan pendapat begitu. Kemudian akhirnya perbedaan tersebut, interpretasi tersebut disampaikan kepada Nabi, dan Nabi tidak menyalahkan salah satu dari mereka. Berarti kedua-duanya diperbolehkan, meskipun awalnya menyampaikan, janganlah kalian salat asar sampai masuk di perkampungan Bani Quraidah. Dalam perjalanan ada yang salat asar, kemudian salah satu dalam perjalanan lain tidak berani sampai pada Bani Quraidah, kemudian dilaporkan pada Rasulullah. Rasulullah tidak menyalahkan salah satu dari mereka, maka berarti itu diperbolehkan. Hadis itu disebut dengan takrir, hadis persetujuan ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit dipahami Bapak Ibu? Sakit boten? Ya, sekarang ujian. Kira-kira jenengan disebut hadis apa ini? Dalil hadis dari Wa'il, dalil hadis dari Wa'il, dari Tirmizi, Nasa'i dan Abu Dawud. Di sini tidak ada kata-kata qala dan sebagainya, tapi Bapak Ibu lihat, idza sajada yada'u rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila beliau itu sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit Rasulullah itu, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Bapak Ibu jenengan cerna, kira-kira hadis itu hadis qauli apa hadis fi'li? Napa Bapak Ibu? Wah, ini sudah sukses ini berarti saya ya. Ya memang hadis fi'li itu gitu ya, hadis perbuatan. Gitu Bapak Ibu. Jangan kalau baca-baca hadis itu pastikan dulu ini hadis qauli apa hadis fi'li atau hadis takriri, Rasulullah menyetujuinya. Kemudian dalam riwayat yang lain dari hadis Abi Hurairah, Abu Dawud, Nasa'i wa Ahmad, idza sajada ahadukum, ini tidak ada kata-katanya penjelasan, tapi bisa ditebak kira-kira itu hadis qauli apa hadis fi'li atau hadis takriri. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada yadahu qabla rukbatayhi. Apabila salah seorang kalian sujud, maka janganlah mendekam seperti mendekamnya unta, hendaklah meletakkan tangan lebih dahulu sebelum kedua lututnya. Kira-kira hadis ini qauli apa fi'li? Hadis apa Bapak Ibu?
Qauli ya? Qauli ya? Kok ragu? Qauli kan gitu ya. Ya hadis qauli. Betul. 100 untuk kita semuanya gitu ya. Itu hadis qauli. Kenapa hadis qauli? Karena Rasulullah mengatakan itu idza sajada ahadukum, apabila salah seorang kalian sujud, berarti itu kan Rasulullah bersabda. Ya. Baik, ya ini sudah benar ini Pak Bambang, ini sudah pintar semua Pak Bambang ini ya. Nah. Gimana Pak Bambang? Guru Ustaz. Nah ini coba ini, nah, coba ini ya. Dari Ibnu Umar, hadis riwayat muttafaqun alaih, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shalla 10 rakaat, raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla subhi. Saya menghafalkan cara Rasulullah itu sholat rawatib sejumlah 10 rakaat ya, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah subuh. Ini hadis kira-kira hadis apa? Apa? Dari sini ada, dari sini enggak ada bapak-bapak ya. Hadis napa bapak-bapak nih kira-kira? Hadis napa? Kok samar-samar suaranya? Hadis napa bapak? Qauli apa fi'li? Fi'li. Hafidtu an Rasulillah. Saya itu hafal dari Rasulullah itu salat rawatib kan sejumlah 10 rakaat. Rasulullah itu mengerjakan 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah ini coba dari yang pertama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salat ba'dal fajri hatta tatlu'a asy-syams wa ba'dal 'asri hatta taghruba asy-syams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk salat setelah fajar sampai terbit matahari dan setelah asar sampai terbenam matahari. Hadis qauli apa fi'li? Qauli. Rasulullah melarang. Itu ya, Rasulullah melarang. Itu Bapak dan Ibu, demikian kira-kira mengenai salat itu. Hadis, bentuk-bentuk hadis. Berarti hadis ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 gitu ya. Hadis yang pertama ya gitu. Jadi kita minimal sudah paham gitu ya. Nah, jadi kemudian jangan sampai tidak mengetahui tentang hadis itu. Mari kita pahami mengenai kemarin itu, yaitu nah ini, apa sih perbedaan hadis dengan sunnah? Ya toh? Apa itu perbedaan hadis dengan sunnah? Kalau hadis, nah ini hadis adalah riwayat tentang segala hal, riwayat tentang segala hal yang disandarkan pada Nabi, baik itu riwayat tentang perkataan Nabi, baik itu riwayat tentang perbuatan Nabi, baik riwayat tentang ketentuan Nabi. Itu namanya
hadis. Maka dari itu ada an Aisyata radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari. Itu namanya hadis. Itu namanya hadis. Ada riwayatnya. Yang mana riwayat itu terdiri dari sanad. Nah, kalau Bapak dan Ibu kemarin saya beritahukan, sanad itu seperti ini. Nah, ini sanad. Nah, ini namanya sanad. Ya. Nah, ini sanad. Nah, sanad. Siapa yang pertama yang mengatakan itu dari Nabi? Anas bin Malik. Anas bin Malik. Kemudian di bawahnya Anas siapa yang melanjutkan? Yaitu Abi Kilabah. Itu Bapak, itu namanya sanad. Sanad itu siapa yang menyambungkan kepada Nabi. Kemudian setelah Abi Kilabah adalah Ayyub. Setelah Ayyub Abdul Wahab Ats-Tsaqafi. Setelah itu Muhammad bin Al-Muthanna. Setelah itu penulis hadis itu yaitu Al-Bukhari. Jadi ban mati yang saya beritahukan jenengan rawahu itu, riwayat itu adalah penulis hadis. Maka dari itu kalau jenengan senang mengumpulkan buku-bukunya, ada Sahih Al-Bukhari, ada Sahih Muslim, bahkan ada yang berani mengumpulkan Bukhari Muslim yang disebut dengan muttafaqun alaih menjadi Sahih Bukhari Muslim. Ada lagi Abu Dawud menjadi Sunanu Abu Dawud. Itu dan sebagainya, itu namanya kitab-kitab yang ditulis oleh mereka. Mereka itu penulis itu dikenal dalam saya belajar dulu disebut dengan ban mati. Masih ingat Bapak dan Ibu ban mati? Masih ingat enggak? Apa? Satu apa? Bukhari, terus Ahmad, terus N-nya apa? Nasai, terus M Muslim, terus A lagi Ahmad sudah, A lagi apa? Abu Dawud, terus T Tirmizi, terus I Ibnu Majah. Jadi kalau disambung Bukhari, Ahmad, Nasai, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Maka 7 penulis hadis ini disebut dengan rawahu, yang meriwayatkan. Maka kalau jenengan membaca ini, haddatsana Muhammad ibnul Muthanna qala haddatsana Abdul Wahab Ats-Tsaqafi qala haddatsana Ayyub an Abi Kilabah an Anas bin Malik, berarti siapa yang pertama kali ketemu Rasulullah? Yaitu Anas bin Malik. Kemudian diteruskan oleh Abi Kilabah, terus ditulis lagi oleh Ayyub, terus oleh Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, yang terakhir yaitu Muhammad bin Ibnul Muthanna, baru Al-Bukhari. Gitu ya. Baru Al-Bukhari. Bapak Ibu, dulu itu sulit sekali mencari hadis. Gitu ya. Kita kadang-kadang yang gampang membaca hadis itu sok-sok yang boten dibaca gitu ya. Ya, itu mari bersama-sama. Nah, ini namanya hadis. Haddatsana ini namanya hadis. Ada riwayatnya. Riwayat terdiri bersanad. Kalau matan itu apa? Matan itu isi hadis. Isi hadisnya ini. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perilaku manusia yang itu dia akan mendapatkan manisnya iman. Nah, itu namanya matan hadis, isi hadis. Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasul lebih dicintai dari yang lain. Itu akan mendapatkan manisnya iman. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, yaitu seseorang yang mencintai tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Wa ayyakuna ayyauda fil kufri kama yakrah ayyuqdafa finnar,
Wa ayyukraha, mereka itu membenci untuk kembali kepada kekufuran seperti membenci untuk masuk neraka jahanam. Maka itu disebut dengan manisnya iman. Maka ini namanya hadis. Itu namanya hadis. Bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Kemudian yang ketiga, ciri hadis itu adalah rawi, penulis hadis, yang tadi disebut dengan dikumpulkan ban mati tadi. Sekarang apa itu sunnah? Disebutkan di sini bahwa tadi mana ya? Nah ini, sunnah itu segala hal yang benar-benar diajarkan Nabi, itu namanya sunnah. Contoh, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, iftatahas salat bitakbir, Allahu Akbar. Hadisnya bunyi begitu. Itu dari Abdullah bin Mas'ud, iftatahas salat bitakbir. Kemudian diriwayatkan oleh Bukhari. Ini namanya hadis. Kemudian jenengan mengikuti, gitu ya, mengikuti segala hal yang benar yang diajarkan Nabi, Allahu Akbar. Itu berarti jenengan mengikuti sunnah Nabi, kan gitu. Jadi sunnah itu segala hal yang benar dan kita ikuti, tidak menyebut sanadnya hadis, tidak menyebut riwayatnya hadis, tetapi perilaku itu sudah dibenarkan oleh hadis. Gitu Bapak Ibu, sakit dipahami nggih? Jenengan mau sholat, kemudian wajah kita arahkan ke kiblat dulu. Wajah kita arahkan ke kiblat dulu sebelum sholat itu. Itu ke timur ya, kiblat. Kita arahkan ke kiblat dulu sebelum takbir. Karena memang Rasulullah menyuruh ke kiblat dulu, gitu ya. Nah, setelah menghadap ke kiblat, baru kemudian Allahu Akbar, baru pandangan mata kita ke tempat sujud, ya, dan tidak merem, karena merem itu bukan berarti khusyuk, tapi berarti ngantuk. Tidak merem. Nah, jenengan menjalankan sesuatu hal yang benar diajarkan Nabi itu namanya sunnah. Sakit dipahami Bapak Ibu nggih? Sakit dipahami nggih? Itu. Jadi sunnah dan hadis itu perbedaannya di sana. Kalau hadis itu ada riwayatnya, terdiri dari sanad, matan, rawi. Tetapi kalau sunnah itu sesuatu yang sudah benar diajarkan Nabi, gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Rasulullah selalu puasa Senin dan Kamis. Kemudian Rasulullah mengatakan hadis yang lainnya, Rasulullah itu berpuasa Senin dan Kamis di tiap pada awal bulan, di tiap minggu pada awal bulan. Kemudian jenengan mengerjakan puasa Senin dan Kamis di tiap awal pada bulan, maka jenengan menjalankan sunnah Nabi. Jenengan baca hadisnya, itu namanya hadis, gitu ya. Sakit dipahami Bapak Ibu nggih? Baik sunnah Nabi itu yang wajib, sunnah Nabi itu yang sunnah, atau sunnah Nabi dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Itu Bapak Ibu perbedaan antara sunnah dengan hadis. Ada pertanyaan? Kami persilahkan. Monggo. Ada pertanyaan? Oke, monggo Bapak. Pojok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan puasa Senin dan Kamis itu sunnah Rasul itu di awal bulan Hijriah. Ya. Okay. Terus bagaimana kalau ada seseorang yang puasa Senin Kamisnya itu setiap Senin dan Kamis, setiap Senin dan Kamis,
dan seterusnya. Hmm. Bagaimana Tat? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada redaksi hadis, ada isi hadis, matan hadis bahwa Rasulullah itu puasa Senin dan Kamis. Tidak ada komentar di dalamnya, hanya Senin dan Kamis. Kemudian ada redaksi hadis lain bahwa Rasulullah itu puasa Senin dan Kamis di tiap minggu pada awal bulan. Di awal bulan pada minggu pertama tiap-tiap bulan itu. Jadi ada dua redaksi hadis. Satu, Rasulullah puasa Senin dan Kamis. Yang kedua, Rasulullah itu pada awal bulan itu puasa Senin dan Kamis. Berarti Bapak dan Ibu memberikan peluang pada kita bahwa puasa Senin Kamis itu boleh hanya di minggu pertama, tapi juga boleh jenengan melaksanakan tiap Senin dan Kamis. Juga tidak mengapa jenengan tidak berpuasa, hanya kehilangan pahala. Begitu Bapak Ibu. Ngoten Bapak. Jadi bukan berarti ini kontradiktif, tidak. Sama sholat tahajud, Rasulullah itu sholat tahajud arba'an. Jangan tanyakan indahnya, panjangnya, 4 rakaat. Kemudian 4 rakaat lagi 3 rakaat. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah salat tahajud itu 2 2 2 2 3. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah salat tahajud itu 2 2 2 2 2 1. Berarti jenengan boleh memilih yang mana. Kalau ada yang bertanya ke saya, Ustadz boleh nggak salat tahajud itu cuma 3 rakaat toh? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh, tapi kurang sempurna, karena Rasulullah belum pernah sholat tahajud itu 3 rakaat tok. Ya 4-4-3 itu. Boleh nggak sholat tahajud itu 1 rakaat? Tambah kurang sempurna gitu ya. Tambah kurang sempurna gitu. Berbeda lagi dengan sholat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesekali sholat duha itu 2 rakaat pada hari-hari tertentu. Sesekali lagi Rasulullah dalam redaksi hadisnya 4 rakaat. Sampai juga pada hari tertentu juga Rasulullah sampai 8 rakaat. Berarti bolehkah kita sholat duha 2 rakaat? Boleh. 4 rakaat? 8 rakaat? Apakah sempurna yang 2 rakaat? Sempurna, karena Rasulullah mencontohkan. Berbeda dengan tahajud tadi, Rasulullah tidak pernah mencontohkan 3 rakaat saja gitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi bedakan antara yang Rasulullah itu melaksanakan terus begitu dan sebagainya. Jadi ngoten Bapak, jadi boleh jenengan puasa terus menerus kalau mampu, boleh juga berpuasa hanya di awal tiap bulan. Kira-kira demikian. Ada lagi yang bertanya? Ini terakhir Pak Muhajir, karena waktunya sudah tit ya. Sudah tit ya tadi? Belum? Belum. Belum ya Pak? Oh belum, masih lama ternyata. Tapi yang tit tadi bunyi apa? Bunyi HP. Okay. Monggo Pak Muh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mau tanya tadi saya baca, kalau saya maknai itu untuk sujud itu dijatuhkan lututnya dulu boleh atau tangannya dulu boleh, tetapi saya itu hampir bersamaan antara lutut dan tangan. Begitu gimana Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Ini tadi kan saya memberi contoh, tapi ini sebetulnya sudah saya jelaskan. Jadi dari Wa'il ini adalah contoh yang dikaji oleh kajian tarjih. Jadi yang benar itu yaitu beliau sujud, kemudian beliau meletakkan kedua lututnya dulu, baru kemudian kedua tangannya. Sedangkan riwayat lain dari Abu Hurairah, dari Abu Dawud, Nasai wa Ahmad ini adalah
apa tadi? Tangannya dulu, fala yabruka wal yadau, tangannya dulu baru lututnya. Tangannya dulu baru lututnya. Hanya saja dikaji oleh menurut Ibnul Qayyim bahwa matan hadis, isi hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan tangannya dulu baru lututnya itu kacau. Menurut Ibnul Qayyim ada kesalahan wahan, periwayatannya kurang baik hafalan sehingga terjadi syad, kejanggalan berupa makhluk keterbalikan dan ketidaksinkronan antara kalimat awal dengan kalimat akhir. Itu menurut Ibnul Qayyim. Yang repot itu kalau bersama-sama. Pak Muh mengatakan bersama-sama ini pripun Pak Muh contohnya. Nah, ini Pak Muh, monggo Pak Muh mriki Pak Muh, mriki Pak Muh. Ngajeng-ngajeng mriki. Nggih. Nah, ini Pak Muh akan memberi contoh ini, tapi tidak ada riwayatnya ini gitu ya. Nah, Allahu liman hamidah. Nah, itu yang mana? Hampir bersamaan. Tapi kelihatannya mana dulu ini? Tangan dulu kan gitu ya, tangan dulu. Meskipun hampir bersamaan tapi tangan dulu kan gitu. Nah, jadi kalau ditarjih itu lutut dulu, dengkul dulu, baru kemudian tangan. Itu meskipun ada juga yang menggunakan tangan dulu baru lutut. Yang bersamaan itu kebetulan tidak ditemukan hadisnya Pak Muh. Maka Pak Muh harus memilih gitu ya, harus memilih, yaitu diantaranya pilihan tadi ya gitu. Ada lagi Bapak yang ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal sholat antara jamaah dengan imamnya pada masjid yang belum dikiblatkan atau memang tidak dikiblatkan. Kebetulan sop pertama itu yang sebelah kanan itu pas imamnya itu menaruh atau berposisi mengkiblatkan diri, jadi tidak mau dia tidak mengikuti kiblat, sehingga yang kanan, sebelah kanannya imam ini rata sejajar dengan imam. Ada yang paling ujung itu malah di depannya sedikit. Bagaimana ini status makmum yang seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam. Ini adalah problematika jamaah gitu ya. Problematika itu ada berbagai masalah dalam jamaah. Maka saran saya Pak Arti sampaikan pada ketua takmir. Nah, ketua takmir harus segera memastikan apakah masjidnya itu dikiblatkan atau tidak. Kalau kemudian Pak Ardi setelah disampaikan takmir menjawabnya wis pokoknya yang ini ki, berarti Pak Ardi segera pindah ke masjid yang pakai kiblat kan gitu. Karena ragu-ragu ini bener apa ora gitu. Nah, di sini Bapak Ibu, tata cara sholat Nabi itu berdiri sempurna menghadap kiblat. Al-Baqarah ayat 238. Dalilnya ada nggak hadis Rasulullah? Hadis Rasulullah ini, idza qumta ilas salat, Rasulullah itu bersabda, kalau kalian menunaikan salat fasbigil wudu, sempurnakan wudumu, summastaqbilil kiblata, kemudian pastikan mengarah kepada kiblat. Dari sini berarti kiblat itu syarat sahnya sholat. Kalau sampai kita sholat tidak menghadap kiblat, berarti sholat kita dinamai tidak sah. Karena jenengan sudah menyampaikan takmirnya ya tetap ngeyel, ya sudah, jenengan cari masjid yang tidak punya masalah tentang kiblat. Maka sholatnya teng masjid dhuwur mawon Pak Ardi kan gitu ya. Masjid dhuwur ya udah pasti tidak ada masalah tentang kiblat. Kira-kira ngoten Pak Ardi nggih? Ah, nggih. Ada lagi? Nggih. Siapa dulu? Pak Dokter dulu aja. Nah. Ini biasanya pertanyaannya membedai ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Dokter. Pada pengajian minggu-minggu yang lalu itu tidak ada sholat setelah iqomah. Oh iya. Nah, oke. Nah ini mungkin teman-teman termasuk saya, batasannya dibatalkannya sholat setelah iqomah itu pada waktu masih rakaat pertama, di tengah-tengahnya, atau meskipun sudah tahiyat akhir. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Iya. Nah, saya membaca di kajian tarjih juga berkembang itu kajiannya. Kok tahiyat akhir kemudian qomat? Jangan batalkan apa teruskan? Ayo Bapak Ibu. Ya, sudah. Hah? Diteruskan. Nah, kata Pak Ali diteruskan. Mau tinggal dikit kan Bang. Nah, tetapi kalau memang tidak nutut, masih separuh, kalau diteruskan maka qomatnya habis, maka itu tidak usah diteruskan tapi dibatalkan gitu ya. Jadi berkembang. Tapi ada juga yang berani pokoknya qomat ya batal. Qomat ya dibatalkan meskipun tahiyat akhir. Karena mengapa ini? Ini dalil hadisnya. Rawahu al-jamaah illal Bukhari. Idza qumta ila shalat fala salata illal maktubah. Kalau salat itu sudah dikumandangin iqomah, kumta sudah diiqomahi, tidak ada salat kecuali salat yang wajib. Nah, pemahamannya boleh keseluruhan meskipun tahiyat akhir, pemahamannya illal ba'di hanya sebagian kecil saja boleh karena memang tinggal tahiyat akhir. Jadi monggo Pak Dokter itu tinggal pilihan gitu ya. Kalau jenengan membatalkan meskipun tinggal tahiyat, maka jenengan ambil sunnah yang lain, yaitu di shop yang pertama itu sunnah juga. Jadi demikianlah tata cara kita memahami ibadah sholat. Ngoten Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Pada minggu yang akan datang kita akan berbicara kajian hadis yang selanjutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.